Pembalasan dendam sang menantu tertindas bab 1299. Mandi, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Karena terkejut, Owen bergegas membantu Mandi untuk berdiri. Owen, Teresa bilang kamu adalah pembuat keajaiban. Tolong pikirkan sesuatu untuk membantu ayahku. Tidak masalah jika kamu berhasil atau tidak. Coba saja. Mohon Mandi. Meskipun Owen telah menyebutkan bahwa mustahil menyelamatkan Elliot, mungkin masih ada harapan jika Owen mau mencobanya. Namun, jika Owen menolak untuk mencoba sama sekali, kematian Elliot tidak dapat dihindari. Mereka tentu merasa sedih sekali. Eliana dan yang lainnya sadar bahwa tidak ada ruginya jika mereka meminta tolong Owen mencoba yang terbaik untuk menghidupkan kembali Elliot daripada membiarkannya membusuk. Owen, aku mohon padamu, kata Eliana sebelum berlutut di depan Owen. Rabbi, istrinya Elliot, juga ikut berlutut. Nenek, Bibi Rabbi, jangan seperti ini, berdirilah. Tidak tahan melihat mereka berlutut di depannya dan buru-buru menghentikan mereka agar tidak berlutut. Owen, aku sudah salah karena meragukanmu tadi. Tolong selamatkan Elliot demi Teresa. Adrian pun ikut berkata memohon kepada Owen karena takut Owen tidak bersedia. Dia pun membawa-bawa nama Teresa. Cerdik juga kakek ini. Meskipun dia ragu apakah Owen benar-benar dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati, dia mencoba keberuntungannya. Owen adalah satu-satunya harapan mereka saat ini, dan dia hanya bisa berharap Owen dapat menciptakan keajaiban. Ya, sejujurnya ada satu cara yang bisa aku coba, jawab Owen ragu. Elliot sudah berhenti bernapas, tapi energi spiritualnya masih tersisa. Masih ada waktu beberapa menit untuk menyadarkannya. Jika kita bisa menemukan tanaman Ginoderma berusia 500 tahun dalam waktu 10 menit, saya mungkin bisa menyelamatkannya, jawab Owen dengan sedikit ragu. Namun jika kita gagal menemukannya dalam waktu 10 menit, energi spiritualnya akan memudar sepenuhnya dan aku tidak bisa menyelamatkan, lanjut Owen dengan ekspresi datar. Owen menerangkan ini semua sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab kuno peninggalan keluarganya yang ada di kepalanya. Elliot sudah keracunan racun Vili dan Ginoderma merupakan obat terbaik untuk penawarnya. Mengingat betapa parah kondisi Elliot saat ini, Owen berpikiran bahwa dia membutuhkan Ginoderma liar yang telah tumbuh setidaknya selama 500 tahun yang sangat langka. Owen melihat hanya ada 2 tumbuhan yang langka selama itu dalam pengetahuannya selama mengikuti pelelangan yang berlangsung di Tonham, dan tidak satupun dari tumbuhan tersebut yang merupakan Ginoderma liar. Ini merupakan bukti betapa langkanya tumbuhan tersebut. Mustahil bagi Adrian untuk menemukannya dalam waktu 10 menit, dan itulah alasan mengapa Owen mengatakan bahwa Elliot tidak bisa diselamatkan. Meskipun Owen memiliki jamur Ginoderma liar yang berumur 1000 tahun yang dia dapatkan dari organisasi Drakmar di masa lalu, namun Owen telah meninggalkannya di rumah barunya dan tidak cukup waktu kembali untuk mengambilnya di rumah. Bab 1300. Ginoderma liar berumur 500 tahun. Kami memilikinya. Kami memiliki beberapa tumbuhan yang telah tumbuh selama lebih dari 500 tahun, dan salah satunya adalah Ginoderma liar. Adrian berkata dengan tergesa-gesa. Apa? Kakek memilikinya? Baguslah kalau begitu. Owen merasa senang. Untung saja mereka memilikinya. Owen terkejut karena ramuan berusia 500 tahun itu sangat langka, dan Owen tidak menyangka keluarga Senjaya memilikinya. Tunggu sebentar, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Karena waktu hampir habis, Adrian tidak punya waktu untuk menjelaskan dan bergegas menuju ruang penyimpanan bawah tanah. Tempat Adrian menyimpan ramuan-ramuan paling langka. Apa? Owen menatap Adrian saat dia berlari. Melihat ekspresi Owen yang bingung, Mandi pun menjelaskan, kamu mungkin tidak mengetahuinya. Kami menjalankan bisnis penjualan jamu dan obat-obatan langka. Keluarga lain mungkin tidak bisa mendapatkan ramuan yang dimilikinya,
yang tumbuh selama ratusan tahun. Tapi ini adalah tugas yang mudah bagi kami. Jadi begitu, baguslah kalau begitu, balas Owen. Owen pun menyadari, Owen sedikit bingung dengan fakta bahwa keluarga Sanjaya yang tahu banyak tentang sesuatu yang langka seperti buah Wiliter, dan bahkan keluarga Sanjaya pernah memilikinya. Baru pada saat inilah Owen menyadari bahwa keluarga Sanjaya sepertinya adalah pemasok bahan medis seperti keluarga Swanto. Jadi wajar kalau mereka memiliki jamur Genodharma yang berusia ratusan tahun. Tak lama berselang waktu, Adrian pun kembali dengan Genodharma liar berumur 500 tahun di tangannya. Karena hanya tersisa beberapa menit, Owen tidak punya waktu untuk memasaknya dulu, dan hanya meminta bantuan kepada Mandy untuk membuka mulut Elliot dan meremas-remas Genodharma itu untuk dimasukkan ke dalam mulut Elliot. Setelah semuanya selesai dilakukan, Owen menekan 6 titik takdir di sekitar dada Elliot. Potongan Genodharma yang ditelannya berubah menjadi energi murni yang membanjiri organ-organnya. Meskipun teknik 6 titik takdir tidak berpengaruh pada racun, teknik itu bisa menyelamatkan sisa kekuatan hidup Elliot, dan satu-satunya tujuan adalah untuk melestarikan untaian energi terakhir yang tersisa di dada Elliot. Ketika waktunya tepat, Owen menekan titik sunnah di sekitar titik jantung Elliot, yang merupakan salah satu dari sedikit titik kompresi yang dapat mendetoksifikasi tubuh. Owen mengirimkan energi spiritualnya ke tubuh Elliot dan mendorong semua racun ke arah titik ekskresi. Racun itu akhirnya terlempar keluar. Metode ini hanya dapat menghilangkan sebagian besar racun, dan sisa racunnya larut di dalam pengaruh Genodharma, lalu dinetralisir oleh jamur Genodharma tersebut. Jadi kerjanya saling mendukung ya. Dengan kombinasi pengobatan ini, semua racun dalam tubuh Elliot pun ternetralkan. Owen menghela napas lega dan menarik tangannya. Owen, bagaimana kondisi Elliot? Apa dia baik-baik saja? Adrian dan Eliana bertanya dengan cemas. Tentu saja mereka harap cemas ya. Kebangkitan orang mati hanyalah sebuah dongeng. Dan karena Owen telah menyebutkan bahwa Elliot tidak dapat diselamatkan, maka mereka hanya memohon kepada Owen untuk mencobanya sebagai upaya terakhir. Daripada mereka tidak melakukan apa-apa, lebih baik mencoba, siapa tahu berhasil ya. Oh, Elliot. Sebelum Owen menyelesaikan kalimatnya, Elliot tiba-tiba membuka matanya dan memuntahkan darah berwarna hitam dari mulutnya. Zat hitam di dalam darah yang dimuntahkan Elliot merupakan sisa racun di dalam tubuhnya yang dipaksa keluar oleh Genodharma. Elliot sudah bangun. Eliana pun terengah-engah, dan semua orang yang berada di situ pun terbelalak tak percaya. Tak satu pun dari mereka yang berani memiliki harapan setinggi itu. Owen benar-benar mampu menghidupkan kembali orang mati. Tentu mereka nggak mau berharap terlalu tinggi karena dua hal. Pertama, karena mereka belum mempercayai akan kemampuan Owen. Yang kedua, karena mereka sudah tahu bahwa Elliot sudah tidak bernapas. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya terus mengejutkan mereka. Ayah, apa yang terjadi padaku? Elliot meletakkan tangan di dadanya dan berusaha bangkit dari lantai. Elliot, apakah kakimu berfungsi lagi? Adrian dan yang lainnya pun terpana dan tak percaya melihat kaki Elliot yang sudah normal kembali. Elliot berhasil berdiri walaupun sebelumnya Elliot sudah pernah mencobanya setelah dilakukan perawatan Michael. Namun dia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Namun sekarang Elliot berhasil bangkit kembali saat ini. Aku rasa begitu. Lalu Elliot mengambil satu langkah ke depan dan menyadari bahwa dia bisa berjalan meski merasa sedikit lemah. Saya sudah pulih, seru Elliot dengan penuh semangat. Saya bisa berjalan. Elliot pun bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Adrian dan Eliana sangat gembira. Owen tidak hanya menyelamatkan nyawa Elliot, tapi Owen juga menyembuhkan kaki Elliot, dan itu lebih daripada apa yang mereka harapkan,
Karena kelumpuhan selama ini disebabkan oleh racun, maka wajar jika kelumpuhan tersebut juga sembuh setelah racunnya dinetralkan. Elliot telah duduk di kursi roda cukup lama dan dia baru pulih. Jadi, Elliot perlu beristirahat beberapa saat sebelum bisa pulih sepenuhnya. Bersambung.